Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peneliti dan dosen yang saya hormati. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Saat ini saya ingin menyampaikan tentang eh, bagian daripada template penelitian dasar ya. Jadi setelah sudah saya jelaskan tadi mengenai eh, judul, abstrak, dan keyword, sekarang kita masuk pada bagian pendahuluan. Oke, Bapak Ibu. Seperti biasa, Bapak Ibu, eh, dalam template kita sudah diperhadapkan dengan pembatasan gitu ya. Kalau di terapan kurang lebih kalau untuk pendahuluan diberikan 1.500. Akan tetapi pada penelitian dasar itu ditetapkan kurang lebih dari 1.000 kata yang di dalamnya sudah termuat latar belakang rumusan masalah, pendekatan pemecahan masalah, state of the art, dan eh, peta jalan ya, roadmap daripada penulisan ini. Nah, eh, sesuai yang memang diinginkan, saya akan coba membuat video per bagian. Mungkin akan banyak ya, saya terima video khusus untuk pendahuluan, tapi saya coba bedah satu persatu, semoga bermanfaat. Ya, pada bagian awal ini kita akan membahas tentang latar belakang dan rumusan masalah. Jadi memang harus bisa diinkludkan ya dalam latar belakang ini dan rumusan masalah. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin bagian yang terpisah juga latar belakang dulu, nanti rumusan masalahnya berdiri sendiri boleh. Namun tetap harus dijaga kesinambungan antara latar belakang dan rumusan masalah. Ya, untuk pengisian latar belakang Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan ada gambaran, ada pemetaan sederhana tentang eh, fenomena atau hal yang ingin kita teliti ya. Ada potretnya, ya, potret sederhana. Nah, potret ini bisa dideskripsikan, namun alangkah baiknya didukung dengan data, ada visualisasinya. Misalkan kita ngomong eh, ada bencana gitu ya. Nah, dan korbannya gini. Nah, mungkin ada data yang mendukung bahwa, oh ya benar, daerah ini telah terjadi bencana dan menyebabkan 100 orang kehilangan rumah, eh, apa, meninggal dunia dan mengakibatkan anak berpotensi putus sekolah sekian dan lain-lain. Nah, itu kita bantu visualisasikan. Nah, maka di dalam latar belakang ini saya sering mengungkapkan data-data seperti itu ya untuk memperkuat penjelasan. Jadi misalkan property gap index ya. Nah, ini saya hanya untuk mempertegas bahwa eh, peningkatan penduduk miskin itu sudah sangat terlihat, presentasinya meningkat gitu ya. Jadi ini untuk mendukung ya apa yang saya jelaskan. Nah, belum lagi ini eh, lahan baru gitu ya, sawah baru di Kabupaten Buru. Jadi sebagaimanapun kita harus mampu untuk memotret itu dan memvisualisasikan. Dan tidak lupa di latar belakang pun kita harus bisa menceritakan, tidak perlu sedetail mungkin, tapi paling nggak hal-hal penting yang eh, akan kita kaji. Misalkan eh, akibat bencana alam tadi, eh, masalah pendidikan gitu ya. Eh, Terus yang mau kita potret adalah bagaimana dengan keberlanjutan mereka gitu. Eh, untuk masalah pendidikan, misalkan kehilangan tempat rumah, minta maaf ada juga yang orang tuanya meninggal atau hilang dan lain-lain. Nah, ini bagaimana tentang keberlanjutan pendidikan mereka. Nah, itu yang akan kita pertanyakan dan akan kita kembangkan sehingga nanti eh, pada perumusan masalah ini kita bisa melihat kesinambungan antara pola visualisasi yang sudah kita berikan dengan permasalahan yang akan kita apa mau kita teliti. Jadi harus diingat bahwa latar belakang menggambarkan keseluruhan, visualisasi menggambarkan bagian-bagian. Nah, pada perumusan masalah, Bapak Ibu harus mencantumkan atau mendeskripsikan secara jelas bagian mana yang mau diselesaikan, bagian mana yang mau diselesaikan dan mau dicarikan solusinya atau dicarikan model ataupun pola pendekatan dan lain-lain. Itu yang harus masuk di dalam sebuah rumusan masalah. Jadi itu. Jadi kandungan rumusan masalah, saya ulang lagi, mohon maaf.
Kandungan dalam rumusan masalah yaitu menceritakan tentang apa yang ingin Bapak Ibu perdalam dan apa yang Bapak Ibu akan eh, lakukan untuk menyelesaikan itu. Potensinya apa? Misalkan eh, dengan banyaknya eh, anak anak-anak yang mengalami bencana, artinya terganggu nafkahnya, terganggu eh, orang tuanya dan lain-lain ya, yang mengakibatkan mereka untuk urusan sekolah itu agak bermasalah misalnya. Nah, kira-kira mau dicari model apa sih atau pola penyelesaian apa untuk mengatasi mereka, gitu lah. Itu di dalam rumusan masalah sudah dicantumkan. Nah, seperti misalkan ini, gitu ya. eh, ada dua permasalahan pokok yang coba saya angkat itu ketersiapan lahan pertanian di Kabupaten Buru itu bagaimana dan bagaimana pola pengembangan lahan untuk kemandirian ekonomi. Untuk apa? Mampu mengatasi masalah kemiskinan. Jadi untuk apa sih pengembangan lahan dan kemandirian ekonomi? Ya ini, goalnya itu, tujuannya ini, mampu mengatasi masalah kemiskinan. Lagi-lagi saya ingatkan, saya tidak menyelesaikan ya, tidak menyelesaikan seluruh masalah kemiskinan, tapi membantu mengatasi ataupun mengurangi gitu ya. Nah, jadi saya ingatkan ke Bapak Ibu sekalian, tolong untuk tetap memperhatikan jumlah kata. Eh, Terkadang kita lepas kontrol pada latar belakang banyak sekali uraian-uraian kita, deskripsi kita, narasi kita yang padahal kita masih harus berhadapan dengan state of the art, alur berpikir, nah eh, roadmap dan lain-lain yang itu semua butuh penjelasan. Harus kita bisa sinkronkan. Saran saya buat saja dulu, tidak apa-apa. Namun pada akhirnya nanti bisa kita padatkan gitu ya, atau kita lebih mencocokkan dengan jumlah kata dan tanpa menghilangkan hal-hal yang esensi yang mau kita sampaikan kepada pemeriksa atau kepada uh, reviewer nanti. Oke, Bapak Ibu, mungkin sederhana saja uh, sebuah video singkat yang membahas tentang pendahuluan yang isinya adalah latar belakang dan rumusan masalah. Dua hal ini saya gabung karena memang punya hubungan, harus punya hubungan ya, antara latar belakang dan rumusan masalah. Itu sebagai salah satu teknik saya dalam menyusun proposal. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar dari apa yang sudah saya lakukan dan bisa mengembangkan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Saya hanya sebagai pemicu, pemercik agar kita bisa berkembang jauh ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Lebih kurang dan segala kekurangan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.